wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah agar kebersamaan kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan mampu menjadi kebaikan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sekali, teman-teman sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami untuk memahami kehidupan kami, untuk menjalani hari-hari kami dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu. Al-Fatihah. Iya karena Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita hormati Karnesu, kemudian seluruh ofisial teman hijrah, tolong aminkan sama-sama. Semoga teman hijrah semakin Allah rahmati. Semoga teman hijrah semakin Allah berkahi. Semoga seluruh yang berhimpun di dalamnya Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Dan insya Allah seperti ini Allah pertemukan kita di dunia. Mudah-mudahan seperti ini nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya senang sekali malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Apa kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah. Oh, masih kayak gitu jawabannya. Kirain sudah berubah gitu ya. Tahu ini briefing ya. Baik. Teman-teman, kita langsung saja masuk kepada materi yang akan kita bahas. Apa judulnya? Tak segampang itu. Itu judul lagu ya? Tak segampang itu, gitu kan? Mencari penggantimu. Tak segampang itu. Terus sosok memang hebat di luar biasa. Baik. Pertama, ini rumus. Jangan siapin kameranya. Buat status hari segini bisa. Rumus. Jangan pernah berusaha melupakan siapapun orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Karena bagaimanapun dia pernah hadir dan pernah mendukung kehidupan kita. Setuju atau tidak? Tadi katakan Resu, semakin kita berusaha melupakan, bukan semakin lupa, tapi yang terjadi malah semakin ingat. Betul? Maka perintahnya bukan melupakan,
tapi perintahnya itu memaafkan. Apa? Apa bedanya memaafkan dengan melupakan? Beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama apa beda? Beda. Memaafkan memang tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari Selasa itu. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Betul? Segimanapun caranya, teman-teman bilang, kenapa ini terjadi? Kenapa kamu pergi? Kok tega ya kamu gitu kan? Setega itu. Aku tuh udah berkorban untukmu, udah ngasih untukmu, udah memberi untukmu. Kok kamu pergi sih ninggalin aku? Makin teman-teman mencari alasan, bukan makin tenang, tapi malah semakin sakit dengan keadaan itu. Betul? Yang paling nyesek jika orang yang pergi meninggalkan kita kemudian berlabuh kepada orang lain. Berat itu. Makanya ini kalimat Al-Iman. Tidak ada yang pernah menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Satu hari Rabu itu. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Teman-teman nanya, AA mudah banget bilang memaafkan, tapi aku yang ngerasa itu gak semudah itu, kan? Betul apa enggak? AA bilang mudah maafin, aku yang ngerasa itu gak segampang itu. Makanya mohon maaf, Andi Marito bikin lagu ini karena memahami perasaan teman-teman. Memang gak mudah, memang gak gampang, maka judulnya tak segampang. Tak segampang itu. Kenapa? Jawabannya karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Salahnya itu bukan dengan keadaan, kita terlalu bersandar dengan keadaan kita. Oke, saya kasih analogi sedikit aja. Satu kali ada seorang anak. Seorang anak itu disuruh naik ke tempat yang tinggi oleh ibunya. Kata ibunya, naik ke tempat yang paling tinggi itu. Misalnya naik ke lantai 2. Si anak itu merasa, Ma, aku ini masih kecil. Kakiku, tubuhku belum bisa mampu naik ke lantai 2 itu. Kata ibunya, kamu bisa. Kamu gunakan semua kemampuan yang kamu punya untuk bisa naik ke lantai 2 itu. Maka si anak dengan segala upayanya melakukan apa yang ibunya minta. Pakai kaki, udah. Pakai tangannya, udah. Pakai tubuhnya, udah. Minjem tangga, udah. Semua udah. Sampai pada titik anak itu bilang begini, Bu, aku nggak bisa naik ke sana. Semua sudah aku kerahkan tapi nggak bisa. Kata ibu, coba. Nggak bisa. Kata si anak, nggak bisa. Kata ibu, coba. Sampai pada akhirnya ibunya bilang begini, nah, ada satu hal yang belum kamu pakai agar kamu bisa naik ke lantai 2 itu. Apa? Semuanya udah. Kakiku udah, tanganku udah, pakai tangga udah, semua udah. Tapi kata ibunya, ada satu yang kamu belum pakai agar kamu bisa naik ke lantai 2 itu. Si adik itu bingung, apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Hah? Tangga terus? Hah? Niat? Niat gitu. Hayang naik, ya Allah, hayang naik di sini. Hayang naik, niat naik. Kira-kira nyampe apa
logika, pakai lift. Lihat pakai lift. Oke. Semua udah, tapi kata ibunya, ada satu yang belum kamu pakai untuk kamu bisa naik ke lantai 2 itu. Tahu nggak apa? Kata anaknya, apa bu? Rasa-rasanya udah semua yang aku punya, udah aku pakai, tapi aku tetap gak bisa naik ke lantai 2 itu. Ibunya bilang begini, ada satu yang kamu belum pakai. Apa itu? Kamu belum minta tolong sama ibu untuk bisa naik ke lantai 2 itu. Tadi yang nyuruh naik siapa? Yang nyuruh naik siapa? Ibu. Yang nyuruh naik siapa? Ibu. Kata ibunya, semua sudah kamu pakai, tapi ada satu yang belum kamu pakai. Apa? Minta tolong sama ibu. Oke. Sekarang saya gunakan analogi ini untuk kehidupan kita. Teman-teman saya, tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali semua atas izin siapa? Allah. Ada orang yang belum pernah dekat sama kita, itu takdir dari siapa? Allah. Dia tuh cara ngedeketin kita juara banget, sampai hati kita luluh menyerahkan sama orang itu. Ini yang dalam bikin hati siapa? Yang bikin hati kita sayang sama dia siapa? Yang bikin hati kita jadi mau sama dia gara-gara martabak telurnya dia siapa? Yang gara-gara nasi goreng yang dia kasih siapa? Ternyata semuanya Allah. Betul? Nah kalau sekarang dia pun pernah datang ke hidup kita, kemudian dia pergi ninggalin kita, berarti itu yang mengizinkan siapa? Yang mengizinkan siapa? Kalau teman-teman tahu, semua yang datang karena Allah, semua yang pergi karena Allah. Pertanyaannya, kenapa teman-teman gak pakai cara Allah agar Allah memudahkan pikiranmu, memudahkan hatimu, sehingga kamu bisa mendapatkan kebaikan daripada orang yang pergi ninggalin kamu? Pertanyaannya, Cok Ahiman tanya, kalau ada orang yang pernah nyakitin kita, teman-teman, lebih banyak mikirnya ke orang yang nyakitin kita atau lebih banyak mikirnya sama Allah? Tolong jujur ya. Kalau ada orang yang nyakitin kita, kira-kira pikiran kita lebih banyak mikirin orang yang pergi tinggalin kita atau lebih banyak mikirin Allah? Kata Ahmad, kita lebih banyak mikirin siapa? Orang yang nyakitin kita. Berbagai alasan kita cari. Kok bisa sih ninggalin aku ya? Kok bisa sih? Kok bisa? Ini yang paling sedih, Mona. Yang paling sedih, teman-teman nangisin orang yang pergi ninggalin kita, padahal kita tuh tahu sama dia tuh kita bikin dosa. Kita tuh bikin dosa sama dia. Bukannya nangisin dosa yang kita perbuat sama dia, malah kita nangisin orang yang membantu dosa sama kita. Rugi gak kira-kira? Rugi gak kira-kira? Kan harusnya ketika orang pergi ninggalin kita dan kita pernah berbuat dosa sama dia, berarti harus itu kita tuh senang. Ya Allah, makasih udah pisahin dia dariku. Karena ternyata setelah berpisah dengan dia, aku berhenti bikin dosa. Karena selama ini kayaknya gak bisa ngelepasin dia, kayak toksik gitu loh. Jadi gak bisa gitu loh. Teman-teman pernah kan ada satu fase kita tahu ini salah, tapi berat melepaskannya. Ada yang begitu ada? Yang mana orangnya? Berat tahu ini salah, tahu dia tuh nggak pasti, tahu dia tuh nggak jelas, gitu loh. Tahu dia tuh madesu gitu ya. Bahkan izin mohon maaf. Kadang-kadang kita tahu dia tuh nggak sholat, kadang-kadang kita tuh tahu dia tuh nggak sholih,
Kita tuh tahu ya itu nggak baik, tapi karena rasa cintaku melebihi rasa sakit yang aku rasakan. Itu yang namanya bertahan terluka kan? Iya kan? Gimana lagunya teh? Andaikan kau tahu rasa melebihi rasa. Anda masalahnya, Anda masalahnya. Jadi ternyata semuanya akan gampang kalau kita kembalikan kepada siapa. Jadi berat karena kita ngandelin kemampuan kita. Betul? Sayang, hatimu diciptain oleh siapa? Pikiranmu dikelola oleh siapa? Takdirmu digenggam oleh siapa? Kalau kamu mikirinnya orang yang nyakitin kita, memang manusia mah potensinya nyakitin kita, itu manusia. Tapi kalau Allah enggak, maka pertanyaannya what next? Apa yang perlu kita lakukan untuk keadaan hati yang tak segampang itu melupakan orang yang pernah meninggalkan kita? So jawabnya simpel, kembali ke Allah. Gimana caranya? Tulis. Ada 4M. Ada berapa? 4M cara kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ada berapa? 4. M yang pertama, mengingat Allah. Tuh 2, 3. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurukum, ingatlah kepadamu, niscaya aku akan ingat kepadamu. Betul? Lihat kalimat selanjutnya. Washkuruni wala takfurun. Lihat, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Ini menarik. Kita lagi sakit, lagi ngerasa gak enak, lagi ngerasa berat hidup ini, suruh ingat ke Allah. Tapi kalimat keduanya, syukuri kondisi yang gak enak itu. Kenapa? Karena biasanya setelah fase gak enak yang kamu rasakan, ada fase kebaikan yang saya mau titikkan dari yang gak enak. Maka perintahnya apa? Ingat aku akan ingat kepadamu. Syukuri keadaan yang aku kasih, maka aku akan berikan kebaikan itu. Teman-teman saya, kalau di benak kita mikirnya sama orang yang pergi ninggalin kita, maka kita akan mencari berbagai alasan. Kenapa dia ninggalin aku? Kenapa capek? Tapi kalau kita mikirnya Allah, maka akan keluar kalimat-kalimat yang baik di pikiran kita sehingga menguatkan kita. Bisa. Kalau mikirnya Allah begini, oh ya Allah, terima kasih ya untuk masa-masa yang pernah Engkau hadirkan dengannya dalam hidupku. Ternyata aku jadi tahu sakit hati itu gak enak. Aku jadi tahu nangis seperti kawan itu nikmatnya luar biasa. Aku jadi tahu ya Allah, banyak kebaikan yang Kau titipkan untukku ya Allah. Sampai pada akhirnya begini, oh kalau dia pergi meninggalkanku, berarti Kau sedang menyiapkan yang terbaik untukku. Mungkin bukan dia. Siapa Ustaz? Tidak usah. Ya Allah yang lebih tahu. Betul? Izin, ada gak yang datang malam ini lagi sakit hati? Ada? Lagi patah hati ada? Kita gak tahu apa yang terjadi di luar setelah kejadian. Mungkin ada yang butuh kesedang, mungkin ada yang beli bakso bareng tiba-tiba kamu kajian. Yang satu pesannya pedas, yang satu pesannya manis, semoga itu bakso aku. Buat Allah mah gampang, betul. Nah, mikirnya, ingatnya siapa? Allah. Kalau mikir manusia, yang dipikirnya gak baik. Tapi kalau mikirnya Allah, yang dipikir yang baik-baik. Betul?
Karena hanya Allah yang tidak akan menyakiti kita. Manusia bisa menyakiti kita. Makanya sering Ahilman sampaikan, jangan terlalu mengagumi seseorang berlebihan. Termasuk Ahilman kasih catatan ya, kalau teman-teman ngefans sama Kang Rensu, jangan ngefans berlebihan. Apalagi sama Ahilman, jangan. Khawatir mengecewakan. Kan kita ini dihormati, dimuliakan satu alasan, karena Allah menutupi aib-aib kita saja. Betul? Makanya apapun dan siapapun, kalau senang sama orang jangan senang berlebihan, kalau benci sama orang jangan benci berlebihan. Termasuk kalau teman-teman jatuh cinta, siapkan space di hati ini untuk merasakan sakit dari apa yang kita cintai. Ada saat ditinggalkan, iya dong. Teman-teman ngerasa, aku tuh pengen selamanya sama orang yang aku cintai. Mual. Kalaupun nggak ditinggal di dunia, kita pasti akan ditinggal dalam kehidupan setelah dunia ini. Betul? So, yang pertama M-nya apa? Mengingat. Jadi kalau teman-teman hari ini yang lagi disakiti, langsung pikirannya install, masukin nama Allah. Allah tidak mungkin menyakitimu. Kalaupun kamu tersakiti karena kamu selama ini menjadikan makhluk sebagai tempat bersandar. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kamu merasakan sakit karena ada sesuatu yang Allah ambil dalam hidupmu, ternyata Allah itu cemburu dengan dirimu, dan Allah mengambil apa yang kamu cintai, bukan membencimu. Allah hanya ingin mengalihkan perasaan cintamu yang selama ini ke makhluk, Allah ingin alihkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering Ahilman sampaikan, kita itu akan diuji dengan apa yang paling kita cintai. Berarti siapkan space di hati kita untuk tidak berlebihan mencintai apapun dalam hidup. Mengingat Allah. Yang kedua, M-nya menyebut Allah. Apa? Menyebut Allah. Ayo, yang keluar di lisan jangan kalimat yang lain, harus keluar kalimatnya apa? Allah. Ingat ya, Allah tidak mengazab seseorang karena air mata yang keluar di matanya, tapi Allah mengazab seseorang karena umpatan yang keluar di lisannya. Maka kalau teman-teman mendapatkan takdir yang buruk, nangis boleh apa enggak? Nangis boleh enggak? Teman-teman ditinggal pergi sama orang yang dicintai, nangis boleh tidak? Boleh. Naluri manusia sedih itu nangis. Yang tidak boleh apa? Mengumpat takdir Allah dengan lisanmu. Enggak boleh. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, gak adil ya Allah. Ya Allah, dia ingin aku bahagia, sedangkan aku terpuruk. Gak adil ya Allah. Andai semesta tahu ya Allah. Yang tidak boleh apa? Lisan ya Allah. Makanya nangis boleh gak sih? Nangis boleh gak sih? Tolong catat ya. Ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Ada berapa? 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menangis karena dia ingat dengan dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman yang pernah tenggelam dalam dosa, pernah berbuat maksiat, saat kita ingat dosa itu kemudian kita menangis, maka air mata yang menetes itu dicintai oleh Allah. Makanya orang soleh itu kalau nangis ingat dengan dosa, maka air mata itu tidak dihapus, tapi dibiarkan kemudian dipindahkan kepada bagian tubuh yang lain. Ada sebuah keterangan menyebutkan air mata yang sering menangis karena dosa yang dia perbuat, kemudian dia bertobat, dan air mata itu disentuhkan kepada bagian tubuh yang lain, maka tubuh
yang sering tersentuh air mata, yang sering menangis karena dia bertobat kepada Allah, maka bagian tubuh itu haram tersentuh api neraka. Makanya teman-teman jangan kaget ya, kalau misalnya lihat orang-orang, lihat guru-guru kita, kalau doa nangis, gitu ya, mudah menangis. Karena di antara ciri orang yang hatinya lembut itu mudah menangis. Apalagi kalau dia ingat dosa. Makanya teman-teman, kalau diingatkan dosa, nggak bisa bikin kita nangis. Butuh cara apa lagi yang harus membuat kita mudah menangis air matanya dengan keadaan yang tidak dapatkan itu. Maka nanti yang kedua, air mata yang dicintai oleh Allah adalah air mata yang menetes karena dia sedang diuji dengan ujian yang berat. Kemudian dia sedang menanti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman kalau lagi diuji, lagi dikasih musibah, lagi dikasih cobaan, teman-teman nangis sampai berkata kalimat begini, ya Allah, hamba sudah terserah Engkau aja. Hamba sudah menyerahkan sepenuhnya sama Engkau ya Allah. Kapan pertolongan itu datang ya Allah? Teman-teman nangis. Maka air mata yang menangis itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, air mata yang menangis ketika melihat kemaksiatan di depan matanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangisi kemaksiatan itu sambil dia bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga air mata yang dicintai Allah. Satu, air mata yang menetes karena ingat dosa dan dia bertobat kepada Allah. Dua, air mata yang menangis karena dia diuji dengan ujian yang berat dalam hidupnya dan dia menanti pertolongan Allah. Dan yang ketiga, air mata yang melihat kemaksiatan dan dia tidak mampu menghentikannya atau tidak mampu berbuat apa-apa di dalamnya. Maka kalau sedih, nangis boleh, yang tidak boleh apa? Mengumpat dengan kata-kata yang buruk. Maka kalau lagi sedih, sok menyebut nama Allah. Mulai hari ini, Allah, 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 Allah. Kalau teman-teman mau tidur, ini amalan ya. Teman-teman mau tidur, coba panggil nama Allah sampai teman-teman mau tidur. Allah, 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 Allah. Sambil berusaha maafin orang yang pernah nyakitin kita. Allah, Allah, Allah. Nanti bangun sholat tahajud menjelang subuh istighfar 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Orang yang sebelum tidur memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakitinya, maka orang itu mendapatkan pahala seperti bersedekah kepada seluruh penghuni bumi ini. Ya Allah, hamba maafin orang yang pernah menyakitiku, baiknya aku tahu atau tidak aku tahu. Allah, Allah, Allah. Nanti bangun istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mulai hari ini ya, lisannya biasakan. Kalau melihat, kalau dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Melihat dia mempesona, masya Allah. Melihat dia kurang baik, subhanallah. Berbuat salah, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Coba ulangi. Dikasih nikmat, dikasih musibah, innalillah. Melihat dia mempesona, masya Allah. Melihat dia kurang baik, subhanallah. Berjanji, insya Allah. Berbuat salah, astagfirullah. Lihat akhirnya, kenapa inilahi? Jadi semua yang keluar kalimat yang baik-baik. Oke. Sekarang bilang sama orang yang menyakitin kita, apa kalimatnya? Halo. Ayo apa? Apa? Dasar Rex.
Kalau dia nyakitin lagi, innalillahi. Maafin ya. Ke kita itu. Oh ya Allah, Engkau tuh muji hamba. Boleh jadi Engkau sedang mengampuni dosa-dosa hamba karena banyak dosa hamba. Itu lebih membuat kita lebih sejuk, lebih adem. Ingat teman-teman, jangan menyumpahi orang lain dengan kalimat yang buruk, karena hakikatnya kalimat itu akan kembali kepada kita semua. Satu, mengingat Allah. Dua, menyebut nama Allah. Yang ketiga, mendekat kepada Allah. Apa yang ketiga? Mendekat kepada Allah. Tempat healing terbaik itu adalah tempat sujud kita kepada Allah. Jadi kalau teman-teman pengen hatinya tenang, yuk kembali ke Allah. Sholat ya, diperbaiki. Puasa sunnah ya, diperbanyak. Sedekah infak, ayo dirutinkan. Besok Zulhijjah niat ya, kurban ya. Insya jangan korban ya, tapi kurban ya. Korban mah perasaannya, kurban mah kambing atau sapi. Sok dinamakan ku iman. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban. Mudah-mudahan sudah bisa kurban tahun ini, niatin. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa berangkat haji. Mau berangkat haji? Mudah-mudahan gampang buat Allah. Tahu nggak caranya gimana? 3 caranya. 1, kalau mau haji umroh, cara yang pertama daftar. Apa yang pertama? Daftar. Yang kedua bayar. Yang kedua apa? Yang daftar siapa? Kita. Yang bayar siapa? Salah. Yang bayar Allah. Yang daftar siapa? Yang bayar. Haji umroh bukan urusan kaya miskin. Karena banyak orang yang kaya tidak berangkat. Ada atau tidak? Ada nggak orang miskin bisa berangkat? Bahkan ada sinetron judulnya. Itu kan menggambarkan bahwa haji umroh bukan urusan kaya atau miskin. Haji umroh itu panggilan siapa? Yang daftar siapa? Yang bayar siapa? Lalu yang ketiga, bayarnya pakai apa? Duit. Pakai apa? Hati-hati, duit bukan sembarang duit. Duit itu singkatan 40. Huruf yang pertama apa? D, artinya doa. Huruf yang kedua artinya, huruf yang ketiga artinya usaha. Dan ikhtiar bedanya apa? I yang ketiga itu istiqomah. Apa? Huruf yang keempat T artinya tawakal. Mau berangkat haji? Mau haji? Mau umroh? Ada berapa syaratnya? Yang pertama daftar. Yang daftar siapa? Yang kedua yang bayarin siapa? Yang ketiga bayarnya pakai apa? Duit singkatan dari apa? D-nya doa, U-nya, I-nya, T-nya doa. Kencengin doanya. Sok ahli mana yakin? Teman-teman di sini ada nggak yang sering doa pengen haji? Ada nggak? Bohong. Rasa-rasanya lebih banyak doa ngurusin masalah kita dibanding doa pengen minta haji. Betul nggak? Jarang yang minta haji. Jarang ya Allah hamba pengen haji. Jarang. Yang ada doanya, ya Allah, Engkau tahu hamba tersakiti. Sakit hati hamba ya Allah. Rasanya lebih banyak itu doanya daripada minta haji. Betul? Ayo mulai malam ini selipin doa selipin. Ya Allah, pengen haji, gimana caranya? Engkau lebih tahu ya Allah. Lalu yang kedua, usaha. Gimana usahanya? Nabung. Betul? Deketin anak yang menyentuh dan travel haji umroh.
atau deketin pembimbing haji umroh. Dan buat Allah maka gampang aja. Betul? Insya Allah. TI-nya istiqomah, yuk istiqomah tiap hari latihan keliling lari, niatin buat belajar tawaf, belajar sa'i. So kalau mau kerja talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Orang teh orang mah nggak tahu, biar terbiasa lisannya. Betul? Baru yang keempat teknya apa? Tawakal. Betul? Akhirnya pertama kali umroh itu tahun 2012 gratis. Kenapa? Karena jadi wisudawan terbaik berangkat umroh. Waktu umroh doa sama Allah, ya Allah, jangan sampai ini yang terakhir untuk hamba. Panggil hamba setiap tahun. Alhamdulillah. Umroh 2012 bintang 3, 2014 bintang 3, 2015 bintang 4, 2017 ke atas karena udah terkenal. 2017 ke atas sampai sekarang